Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kebaikan-Mu Tuhan, ku cintakan. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai malam ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau cahaya bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan nyata dalam firman yang setia menuntun kami dalam keadaan apapun.
Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, untuk kami makin hidup dalam iman percaya, menghayati dalam kehidupan kami, dalam pelayanan dan pengabdian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 29. Tulah yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan kurban sembelihan dan kurban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripada kuaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Amin. Bapak Ibu, inilah tulah ke-9, yaitu kegelapan meliputi tanah Mesir. Ada yang meneliti bahwa kegelapan ini terjadi karena badai pasir dari tiupan angin selatan dan barat daya selama 50 hari hingga menerbangkan debu pasir gurun yang hitam pekat selama 3 hari menutupi seluruh tanah Mesir. Apalah itu, tetapi kita membaca firman hari ini, itu semua atas prakarsa Tuhan. Tuhan membuat itu bagi Mesir. Dari tulah ke-9 ini kita belajar setidaknya 2 hal. Yang pertama, Tuhan enggak mempermalukan dewa-dewi Mesir. Ada dewa matahari yang disebut Ra dan Horus, serta dewi langit yang disebut Nut dan Hathor. Oleh masyarakat Mesir, mereka dipercaya sebagai pengendali siklus waktu dan memberi penerangan kepada mereka. Namun, tulah ke-9 ini menunjukkan kepalsuan dewa-dewi itu. Sinarnya tidak sanggup memberi penerangan di tengah kegelapan yang dialami Mesir. Bapak Ibu, dewa-dewi itu tidak mampu menerangi bangsa yang menyembahnya. Tetapi kita melihat di tanah Goshen ada cahaya. Tuhan menyinari tanah Goshen. Ini keajaiban untuk memperlihatkan kepada seluruh orang Mesir, Tuhanlah Sang Maha Kuasa, Tuhanlah terang dunia itu. Seperti pujian yang kita nyanyikan, dalam gelap Kau cahaya bagiku. Yang kedua, ingin menunjukkan betapa gelapnya hati Firaun dan para pengikutnya, orang-orang Mesir. Bertubi-tubi dihantam tulah dari Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tetap mengeraskan hati. Firaun tetap tidak mau melepaskan seluruh umat Tuhan. Sepertinya ia hanya mengizinkan umat Israel pergi beribadah, akan tetapi mereka dilarang membawa ternak.
Firaun mungkin punya banyak pertimbangan, kelicikan atas keputusannya. Sesungguhnya Firaun tidak sungguh-sungguh rela membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bersikeras agar Firaun memperbolehkan mereka membawa ternak. Dan itu, kata Musa, nanti akan digunakan sebagai korban sembelihan. Akan tetapi Firaun menolak dan mengusir Musa, sang abdi Allah, dari hadapannya. Kita melihat gelapnya hati Firaun, penuh tipu muslihat. Dua hal kita belajar pagi hari ini. Tidak ada kuasa di alam semesta ini memberi terang kehidupan. Hanya Yesuslah Tuhan, terang dunia. Dan yang kedua, di luar Tuhan Yesus, hidup kita adalah kegelapan. Sebaliknya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita juga akan menjadi terang dunia. Bersama Yesus, kita bersinar, kita hidup mulia, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan kembali pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat, ini anugerah daripadamu. Hidup kami indah, cerah bersama dengan Tuhan. Kami melihat masa depan yang gemilang karena rancanganmu, karena bersamamu dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau melangkah menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai umatmu. Engkau tidak membiarkan umatmu dalam kegelapan. Di tengah terik matahari, panasnya dunia ini, Engkau meneduhkan kami. Di dalam kegelapan dunia ini, Engkau bersinar menerangi jalan kami. Tuntunlah kami oleh firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu sesuai rencana. Engkau menciptakan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk satu pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang bernilai kekal. Tuntunlah umat-Mu Tuhan, menjalani hidup sepanjang hari ini, dalam tugas pekerjaan, dalam berumah tangga, dalam bersaksi sebagai gereja-gereja-Mu Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus berdoa untuk menara doa sebentar malam. Tuhan, Engkau melawat Ibu Kesia yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap umat Tuhan yang akan berdoa. Mengawali dengan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati dalam doa-doa pujian penyembahan, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dalam hadirat-Mu, doa-doa dinaikkan, pujian penyembahan dinaikkan, nama-Mu diagungkan. Engkau hadir menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau menyatakan pribadi-Mu Tuhan, melawat umat Tuhan. Ada kesembuhan, ada kekuatan baru, ada pertolongan, ada hikmat Tuhan, menolong kami menjalani hidup kami dengan baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Alami lawatannya. Sampai jumpa nanti sore, berkumpul dalam hadirat-Nya. Tuhan memberkati. Shalom.